dalam kasih iman. Engkau harta gereja terpuji, menerang jiwa yang suci. Engkau pujangga, engkau gembala, menjala jiwa sejati. Engkau pujangga, engkau gembala, menjala jiwa sejati.
Halo teman-teman Palembang, saya Roy Swandi ingin mengajak teman-teman semua Bruder, suster, frater, bapak, ibu, orang muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi Hari Minggu Biasa Pekan ke-29 yang akan juga merupakan Hari Minggu Misi Sedunia yang ke-98 tahun liturgi B dengan tema Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk selamanya. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa menjelang perayaan 60 tahun Paroki San Frades. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang Maha Kasih, betapa agung karya-Mu di tengah kami, umat Paroki Santo Fransiskus de Sales yang akan merayakan 60 tahun paroki kami. Syukur atas kasih setia-Mu yang telah membentuk kami menjadi paguyuban iman beriman yang berkembang dalam iman dan kasih melalui semangat Sin Unum. Syukur juga atas para gembala, para penggerak umat, dan setiap orang beriman yang telah berjasa mendampingi kami. Semoga kami semua semakin teguh dalam iman, tekun dalam persekutuan, dan giat dalam pelayanan. Berkatilah seluruh persiapan dalam rangka menyongsong perayaan puncak 60 tahun, sehingga dapat terselenggara dengan baik melalui kerjasama dengan keterlibatan berbagai pihak. Jauhkanlah setiap rintangan agar kami dapat berkembang menjadi gereja yang bersatu, terbuka, dan memasyarakat sebagaimana diteladankan oleh Santo Fransiskus de Sales, pelindung paroki kami. Bapa, terpujilah nama-Mu yang mulia, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita patut bersyukur karena pada perayaan Ekaristi pagi ini akan diadakan penerimaan sakramen Krisma kepada 70 orang. Marilah kita doakan semoga para penerima sakramen Krisma makin dewasa dalam iman dan makin giat dalam hidup menggereja. Saudara-saudara terkasih, perayaan Ekaristi Hari Minggu Biasa Pekan ke-29 pagi ini akan dipimpin oleh Bapak Uskup kita Monsinyur Yohanes Harun Yuwono. Kor dari Santa Cecilia Choir, tata laksana dari lingkungan Antonius, lingkungan Petrus I, lingkungan Maria Goretti. Mari kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus pagi ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Thank you.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, damai bersamamu. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, anak-anak remaja, kaum muda, suster, bruder, frater, selamat pagi. Hari ini kita semua merayakan hari Minggu biasa ke-29 dan kita juga merayakan beberapa misteri bersama gereja. Hari ini kita merayakan Minggu Misi dan juga Hari Pangan Sedunia, dan kita semua pada hari ini juga akan menerimakan sakramen Krisma kepada saudara-saudara kita yang sudah dipersiapkan sebanyak 68 orang. Maka bersama ini kita bisa bersama Bapak Uskup yang mulia. Selamat datang di paroki kami, Paroki Santo Fransiskus de Sales. Dan kami mengaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Uskup yang berkenan hadir pada hari ini untuk menerimakan sakramen Krisma bagi warga Gereja Santo Fransiskus de Sales sebanyak 68 orang. Bapak Uskup, mereka telah disiapkan dengan seksama oleh para pembina sejak bulan Juli 2024. Dan dari pengamatan kami, mereka yang kami antarkan ini memang pantas untuk menerima sakramen Krisma sebagai kepenuhan inisiasi, dan dengan demikian dikukuhkan keanggotaannya dalam Gereja Kudus. Maka kiranya kami mohon Bapak Uskup berkenan melanjutkan memimpin peran Ekaristi ini dan juga menerimakan sakramen Krisma kepada saudara-saudara kami ini. Romo Yosef dan seluruh umat paroki Santo Fransiskus de Sales, khususnya kepada para pembina yang dengan tekun telah menyiapkan warga gereja ini dan membimbing mereka sampai kepada kepenuhan inisiasi yang akan terlaksana pada hari ini. Anda sekalian sungguh-sungguh telah berpartisipasi dalam karya pembinaan iman gereja dan dalam karya kegembala kami. Maka dengan senang hati kami mengabulkan permohonan para saudara sekalian. Sekarang marilah mengakui segala kesalahan, kelemahan, keberdosaan kita agar kita dijadikan layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga
Putra Bapa, kasihanilah kami. Dalam perayaan Ekaristi ini kita juga mendoakan bersama orang tua Caroline Grisela Simon mengucap syukur atas bertambahnya usia. Semoga ia dapat tumbuh menjadi pribadi yang baik, sehat, dan berguna bagi keluarga dan sesama. Juga ulang tahun yang ke-10 Aquilius Gerard Paramawijaya, semoga tetap menjadi anak baik dan menjadi kebanggaan keluarga. Bersama keluarga, Yusuf Evol mengucap syukur atas pelantikan Dr. Margareta Maria Odilia Natasha. Semoga menjadi dokter yang rendah hati sehingga melayani dengan kasih, sukses selalu, senantiasa diberkati Tuhan. Mendoakan calon penerima sakramen Krisma yang sakit, Angela Safa Rafael dan Laurentius Widi Bagaskara, semoga segera diberi kesembuhan. Mendoakan arwah bersama keluarga Alex Ali Daud, mendoakan Irwan Daud yang telah dipanggil Tuhan 11 tahun. Bersama keluarga Kristina Sutati mendoakan arwah Antonius Yohanes Garcito, 20 tahun yang lalu dipanggil Tuhan. Bersama Ibu Lydia mendoakan arwah Ibu Maria Gunawan, Bapak Yosef Kusuma, Saudari Giohwa, Bapak dan Ibu Surahmat. Semoga saudara dan saudari ini yang kita doakan telah berbahagia di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga dan bagi gereja. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau memanggil kami untuk mengenal kasih dan keselamatan-Mu, serta mengundang semua orang ke dalam pesta perjamuan. Kami mohon bantulah kami untuk memahami tugas kami sebagai misionaris kasih-Mu dan terbuka terhadap cara-cara baru dalam mewartakan karya-Mu yang mengagumkan. Kami juga mengharapkan kepenuhan anugerah Roh Kudus bagi saudara dan saudari kami yang akan menerima sakramen Krisma pada hari ini. Sudilah mengutus Roh Kudus kepada mereka dan kepada kami semua yang dengan rindu menantikan Dia. Semoga Dia mendorong kami untuk memberi kesaksian kepada semua orang tentang kabar gembira Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, yang mendengarkan dan mengabulkan permohonan kami semua. Dia yang berkuasa bersama-Mu dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya. Tuhan berkehendak meremukkan hamba-Nya dengan kesakitan, tetapi apabila Ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, Ia akan melihat keturunannya,
umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong dan perisai kita. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai imam agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam agung yang kita punya bukanlah imam agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Haleluya, 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 Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus memanggil murid-muridnya lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang diakui sebagai pemerintahan bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Putra Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita mendekati tahta kerahiman Allah dengan berani. Ketika dulu saya diumumkan untuk menjadi Uskupan Agung Palembang, banyak ucapan selamat kepada saya dan mengatakan, "Wah, naik pangkat ya sekarang." Saya mengatakan, naik pangkat bagaimana? Ya kan menjadi uskup agung. Kita masih terbawa semangat duniawi bahwa orang yang berpindah tugas, apalagi pada status yang lebih tinggi, diartikan sebagai naik pangkat. Saya mengatakan, bahkan Bapak Suci pun mempunyai gelar Servus Servorum Dei, hamba para hamba Allah. Maka uskup agung dan uskup siapapun sebetulnya bukan apa-apa. Kepemimpinan dalam Gereja Katolik adalah pelayan, dan itu kepemimpinan baik dalam bidang spiritual maupun dalam bidang sipil. Kita hari ini akan mempunyai presiden baru, wakil presiden baru, para menteri yang baru. Kepemimpinan mereka kita harapkan adalah para pelayan-pelayan yang akan mensejahterakan rakyat yang dipimpin seluruh bangsa Indonesia. Saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya bahwa dalam banyak hal saya bukan pelayan yang baik. Sekali lagi, kepemimpinan dalam gereja seharusnya adalah pelayan.
Banyak orang pastilah tidak menginginkan untuk menjadi pelayan, pembantu, jongos. Orang yang harus menjadi hamba, yang memberikan hidupnya, seluruh pikiran, jiwa, dan raga untuk orang lain. Dalam banyak hal ada ketegangan antara keinginan untuk dilayani dan keharusan untuk melayani. Kita mendapatkan contoh dari Tuhan sendiri yang tidak mudah diikuti dalam kehidupan kita sehari-hari. Seorang imam agung yang bukan tidak merasakan kelemahan, penderitaan, nasib dari umatnya. Imam agung yang kita miliki adalah dia yang memberikan seluruh jiwa raganya untuk keselamatan umatnya. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus melakukan itu. Karena itu kita diundang dalam bacaan yang kedua tadi, mari kita mendekati, memasuki tahta kerahiman ilahi itu dengan berani. Imam agung kita, Tuhan kita Yesus Kristus, mewahyukan, memperkenalkan Allah yang demikian penuh kasih kepada kita, penuh cinta. Cintanya, kasihnya tanpa pamrih, tanpa memandang jasa, dan tanpa pilih kasih. Dia yang imam agung itu telah memberikan hidupnya bagi kita. Di atas salib, ketika dia wafat, tirai bait Allah terbelah dua. Itu mau mengatakan, sekarang Allah tidak asing, tidak tinggal sendirian. Sekarang Allah bisa didekati oleh siapapun, bukan hanya oleh imam agung, tetapi oleh seluruh umat. Imam agung kita adalah imam bagi semua orang, bukan hanya bagi orang tertentu. Pada bait Allah, sebelum Kristus wafat, ada sekat-sekat, ada wilayah yang hanya boleh dimasuki oleh imam agung. Ada bagian yang hanya boleh dijamah, ditempati oleh para imam. Ada bagian umat. Umat masih dibagi dua, ada yang hanya bagian laki-laki, bagian perempuan. Paling belakang adalah bagian orang asing yang tidak boleh bercampur dengan umat Yahudi. Ada sekat-sekat, ada diskriminasi. Ketika Yesus wafat, tirai bait Allah terbelah dua. Imam agung kita boleh didekati oleh siapapun tanpa diskriminasi ras, tanpa diskriminasi suku, tanpa diskriminasi gender. Siapapun boleh mendekati tahta kerahiman Allah. Sebab dalam kekristenan, dalam diri Yesus, Allah yang diwahyukan adalah Bapa yang penuh kerahiman, bukan kepala dewa yang sewenang-wenang, yang hanya mencari kesalahan, yang menuntut persembahan, dan yang memberikan hukuman ketika tidak berkenan. Allah yang seperti itu
dipercayai oleh nenek moyang kita. Bahkan Abraham pun terpengaruh oleh keyakinan seperti itu ketika dia akan mempersembahkan anaknya yang menurut perjanjian, Ishak, anak tunggal yang dinantikan sekian puluh tahun dan pada akhirnya harus dikorbankan karena diyakini Allah pasti berkenan akan kurban yang terbaik yang bisa dipersembahkan oleh manusia. Tetapi Allah menggantinya dengan domba. Tak seorang pun manusia boleh dikorbankan, untuk pun kalau itu bertujuan untuk kemuliaan Allah. Justru dalam kekristenan, Allah yang berkorban untuk manusia. Allah yang mempersembahkan seluruh jiwa raganya untuk keselamatan manusia. Dan ini yang seharusnya menjadi spiritualitas, daya dorong, daya penggerak dari semua pemimpin, tetapi sekaligus juga setiap kita. Karena setiap kita adalah pemimpin juga, baik memimpin orang lain maupun memimpin diri sendiri. Spiritualitas pelayanan, daya dorong ini seharusnya menjiwai seluruh hidup kita, memberikan hidup bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk orang lain. Tuhan kita seperti itu. Dalam bacaan pertama tadi, dia digambarkan sebagai hamba Yahweh. Hamba yang menderita, bukan untuk diri sendiri, bukan masokisme, tetapi untuk kesejahteraan dia yang dipimpin. Dalam Injil sangat jelas dikatakan, pemerintah bangsa-bangsa memerintah dengan tangan besi, tetapi janganlah kamu berlaku demikian. Ketika Yohanes dan Yakobus meminta tahta di sebelah kiri dan sebelah kanan, Tuhan mengatakan, apakah kamu bisa meminum piala yang akan kuminum dan baptisan yang akan kuterima? Penderitaan, itulah artinya. Karena sebagai pemimpin adalah memberikan hidup, jiwa dan raganya untuk umat yang dipimpinnya. Mereka mengatakan sanggup. Yesus membalas, memang kamu akan menerima itu. Dan terbukti bahwa Yakobus menjadi martir yang pertama dari para rasul yang harus memberikan hidupnya untuk gereja yang dipimpinnya. Tetapi Yesus menjawab, untuk duduk di sebelah kanan dan sebelah kiriku adalah kewenangan Allah, kewenangan Bapa. Jika terbukti bahwa memang menjadi pemimpin itu memberikan pelayanan yang tanpa cacat, yang tanpa salah, yang sepenuh jiwa raga, maka dengan sendirinya sebetulnya kehormatan itu akan didapat. Seperti kalau seorang pelajar belajar dengan sungguh-sungguh, lalu mengerjakan ulangan dengan jujur, maka nilai akan datang dengan sendirinya. Pun kalau dia tidak nyontek, pun kalau dia berlaku dengan sangat jujur, nilai akan dengan sendirinya seperti apa yang dikerjakannya. Menjadi pemimpin seperti Tuhan, menjadi pelayan. Ketika Yohanes dan Yakobus meminta itu, dan Tuhan menjawab demikian, semua para rasul yang lain marah. Karena keinginan setiap para rasul pun seperti Yohanes dan Yakobus, hanya tidak dengan jujur diungkapkan. Mereka diam-diam sebetulnya memperebutkan, entah dengan kampanye maupun tidak, diam-diam memperebutkan tahta itu, kehormatan itu. Yesus menghadirkan anak kecil. Yesus menghadirkan kejujuran.
keluguan, kepolosan, keseluruhan hidup jiwa dan raga, tanpa pamrih, tanpa harus memperhatikan jasa dari siapa yang dilayani. Mari kita bersyukur bahwa kita mempunyai Allah yang demikian, yang mengasihi kita dengan kasih yang total, yang mengharapkan kita untuk bersama dengan Dia dalam kemuliaan yang tanpa batas, dengan kemuliaan yang dirindukan oleh Dia sejak awal penciptaan manusia. Allah menciptakan kita dengan sangat serius. Tidak sekedar dengan bim salabim. Tidak sekedar dengan jadi maka jadilah. Allah berunding dulu, merencanakan dengan seksama, membuat membuat cetakan, baru kemudian membentuk, baru kemudian meniup bangunan itu dengan rohnya sendiri. Lalu bahkan memberkati. Dengan sangat serius itu, maka hasilnya manusia segambar dengan Allah. Mazmur 8 bahkan mengatakan, manusia diciptakan hampir setara dengan Allah. Dan karena itu maka ciptaan yang sangat istimewa ini, yang segambar dengan Allah ini, tidak akan didelete sewenang-wenang oleh Allah, tetapi akan dipeliharanya, disimpannya, dan akan diceritakan, diwartakan oleh kitab suci dari awal sampai kitab Wahyu, bahwa Allah mengasihi dengan memelihara. Allah tidak mendelete hasil selfie gambar dirinya itu, melainkan tak seorang pun akan dibiarkannya hilang. Dalam Injil Yohanes dikatakan dengan sangat jelas, Putra Allah datang ke dunia agar semuanya memperoleh hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Tuhan menyayangi kita dengan kasih yang tanpa pamrih dan tanpa pilih kasih, dan untuk itu Dia rela mengorbankan dirinya. Dalam Ekaristi, Imam Agung kita yang menyampaikan korban, yang menyampaikan persembahan kepada Allah. Persembahannya bukan yang dari luar dirinya, persembahannya adalah dirinya sendiri. Inilah tubuhku, inilah darahku, makan dan minumlah. Tuhan bukan hanya di awal penciptaan meniupkan rohnya agar bisa hidup bersama dengan kita. Tuhan terus menerus memelihara hidup di tengah-tengah kita, dan pada akhirnya memberikan tubuh dan darahnya agar dapat bersatu dengan kita. Manjing, meresap, mengalir dalam tubuh dan darah kita, dalam sumsum, dalam tulang belulang, dalam nadi kita mengalir. Inilah tubuhku, inilah darahku, makan dan minumlah. Tuhan ingin terus-menerus menjadi bagian tak terpisahkan dari diri kita, agar kita menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup Allah. Inilah Imam Agung kita, Kristus yang meretas segala sekat yang boleh didekati oleh siapapun. Dalam bacaan kedua kepada kitab Ibrani, mari kita mendekati Imam Agung kita dengan keberanian. Jangan ragu-ragu lagi, jangan takut-takut lagi. Jangan seperti kakek nenek moyang kita dulu. Iman yang penuh ketakutan
kepada Yang Maha Tinggi, harus mengorbankan apapun, mempersembahkan sesaji dengan segala ubur rampe atau kelengkapan yang terbaik. Dan dengan keyakinan kalau kurang sedikit saja Allah akan mengirim bencana, Allah akan mengirimkan kecelakaan. Allah kita tidak seperti itu. Allah kita justru mengorbankan diri agar kita dapat bersama dengan Dia. Sejak semula Allah bersama dengan kita, agar kita dapat bersama dengan Dia. Kita syukuri Allah yang seperti itu, dan nasihat kepada jemaat Ibrani, peganglah teguh itu. Jangan ditinggalkan keyakinan seperti itu. Apapun situasinya, apapun keadaannya hidup kita, peganglah. Allah Maha Baik, Allah Maha Rahim, Allah Bapa yang penuh kasih kepada kita. Kita adalah anak-anak Allah di dalam Kristus, Putra Tunggalnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdiri, kita mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah, Engkau menghendaki agar kami menjadi saksi dan pewarta Injil-Mu kepada segala bangsa di segala zaman. Pada hari Minggu misi ini kami datang kepadamu menyampaikan permohonan-permohonan kami. Bagi para warga yang diserahi tugas-tugas pelayanan dalam gereja, ya Bapa Maha Baik, berkatilah mereka yang diserahi tugas-tugas pelayanan tertentu di dalam gereja. Semoga mereka selalu tekun dalam doa, serta penuh semangat dalam pelayanan, seperti Kristus yang datang untuk melayani dan menjadi tebusan bagi orang banyak. Marilah berdoa. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para biarawan dan biarawati kontemplatif, ya Bapa Maha Kasih, ajarilah kami untuk menghargai kehidupan para biarawati, biarawan kontemplatif yang penuh laku tobat dan doa, serta bersyukur atas kehadiran mereka yang menjadi berkat bagi kami. Marilah berdoa. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang sedang mencari Allah, ya Bapa Maha Bijaksana, semoga semua orang yang sedang mencari Allah tidak ragu-ragu untuk berwawancara dengan Dia melalui doa yang keluar dari lubuk hati dan melalui perjumpaan penuh kasih di antara kami. Marilah berdoa. Bagi kita semua yang berkumpul di sini, ya Bapa Maha Penyayang, ajarilah kami untuk berani melayani sesama kami seperti Kristus yang telah menyerahkan dirinya demi keselamatan kami.
Marilah berdoa. Bapa yang Maha Baik, demikian doa-doa yang kami sampaikan ke hadirat-Mu. Semoga Engkau berkenan mengabulkannya, sebab semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan upacara penerimaan sakramen Krisma. Saudara-saudari calon penerima sakramen Krisma yang terkasih, saudara-saudari telah dilahirkan kembali dalam pembaptisan dan diterima sebagai anggota tubuh Kristus. Sebentar lagi saudara dan saudari akan menerima Roh Kudus yang akan diterima seperti pada hari Pentakosta diterima oleh para rasul. Karena itu sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan saya. Saudara-saudari, apakah Anda menolak setan, segala perbuatan dan tipu muslihatnya? Percayakah saudara-saudari akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut dan duduk di sisi kanan Bapa? Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus Tuhan yang menghidupkan, yang pada hari ini dalam sakramen Krisma akan dianugerahkan kepada Anda sekalian secara istimewa, seperti dahulu dianugerahkan kepada para rasul pada hari Pentakosta? Percayakah saudara-saudari akan Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal? Inilah iman kita, inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari terkasih, terima kasih atas pembaharuan iman dan janji baptis saudara dan saudari. Para umat sekalian, sekarang marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, agar Dia sudi mencurahkan Roh Kudus kepada anak-anaknya ini, yang telah dilahirkan kembali bagi hidup abadi dalam sakramen pembaptisan. Semoga Roh Kudus menguatkan mereka dengan anugerah-anugerahnya yang berlimpah, dan semoga berkat pengurapannya mereka menjadi serupa dengan Kristus Putra Allah. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah melahirkan kembali para hamba-Mu ini dari air dan Roh Kudus dan membebaskan mereka dari dosa. Sudilah kiranya mencurahkan Roh Kudus penghibur kepada mereka. Semoga mereka Kau anugerahi roh kebijaksanaan dan pengertian, roh penasihat dan kekuatan, roh pengetahuan dan ibadah, dan semoga mereka Kau penuhi dengan roh takwa kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Amen.
Mari berdoa saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Serta seluruh Allah yang kudus. Tuhan, kami mohon terimalah persembahan kami ini, dan buatlah agar kami melayani dengan niat yang tulus, sehingga melalui rahmat pemurnian-Mu, kami disucikan oleh misteri yang kami layani, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sedang kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dia yang naik melampaui segala langit dan duduk di sisi kanan-Mu, mencurahkan Roh Kudus yang telah dijanjikannya ke atas anak-anak angkat-Mu. Dari sebab itu, kini dan selamanya bersama seluruh bala malaikat, kami dengan penuh bakti memuliakan Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala,
Sekali lagi dia mengucap syukur padamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami doakan hari ini, Irwan Daud, Antonius Yohanes Garjito, Ibu Maria Gunawan, Bapak Yosef Kusuma, Saudari Gyokhwa, Bapak dan Ibu Surahmat. Kami juga berdoa untuk semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, Santo Fransiskus de Sales dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, marilah berdoa pada Allah Bapa kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu
kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan kehidupan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus, yang mulia dan berkuasa untuk selama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menebus kami, mengangkat kami menjadi anak-anak Allah di dalam Dikau Putra Tunggal-Nya. Janganlah lagi memperhitungkan dosa kami, Tuhan, tetapi teruslah perhatikan iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersama-Mu. Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus menuntun dan melindungi kita sampai ke hidup yang kekal.
Kita doakan bersama doa tahun keluarga. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau menciptakan manusia dan menghimpunnya menjadi keluarga dalam ikatan cinta kasih sejati. Kami bersyukur kepadamu atas keluarga yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mohon kepadamu supaya semakin menguatkan ikatan kami sebagai keluarga, agar kami menjadi keluarga yang bersehati dan saling mendukung satu sama lain dalam iman, harapan, dan kasih. Kami mohon rahmat-Mu agar kami senantiasa mampu merajut hubungan yang erat dalam doa, agar rumah kami menjadi tempat di mana kami bisa berkumpul untuk menemukan kehadiran-Mu dan menyampaikan segala pujian, rasa syukur, kebutuhan, dan kekhawatiran kami kepadamu. Sebab ketika keluarga berdoa bersama, akan tetap bersama. Semoga kasih-Mu yang nyata dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang juga berkenan hadir di tengah keluarga, membuat kami sebagai keluarga semakin bersemangat dalam menghidupi kasih-Mu dengan saling memberikan teladan hidup yang baik, setia, mau berkorban dan murah hati, supaya keluarga kami sungguh menjadi gereja rumah tangga yang mampu mencerminkan kasih-Mu di dunia. Doa ini kami hanturkan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bunda Maria, lindungilah keluarga kami dengan mantel keibuan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Setelah disegarkan dengan menyambut tubuh dan darah Putra-Mu, ya Bapa, kami mohon buatlah kami bertumbuh melalui keikutsertaan dalam karya pewartaan misi. Semoga karunia Roh Kudus-Mu senantiasa menopang kami untuk berani mengundang dan mengajak semua orang ke dalam perjamuan-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus Allah, sepanjang segala masa. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. Pertama, berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Vincentius Ivandri Gerisen, putra dari almarhum Bapak Hendra Rusli dan Ibu Valencia Susana, warga lingkungan Yohanes Pembaptis, Paroki Hati Kudus, dengan Rosa de Lima Gladys Vincentia, putri dari Bapak Yudi Hartanto dan Ibu Murni Megawati, warga lingkungan Franciscus Saverius. Rencana perkawinan tanggal 27 Oktober di Gereja Hati Kudus, Palembang. Pasangan Antonius Irvanovero, putra dari Bapak Franciscus Saverius Suparman Subrimin dan Ibu Francis Xavier Sabrini Lilit Chandra dari Paroki Santa Maria Bunda Penolong Abadi Prabu Mulih, dengan Tesalonika Michelle Vincentia, putri dari Bapak Bernardus Bunjamin dan Ibu Yosepin Ririn, warga lingkungan Andreas. Rencana perkawinan tanggal 16 November di Gereja Katedral Santa Maria, Palembang. Akan menikah secara Katolik pasangan Ucok Dediadi Buton, putra dari Bapak Koner Buton dan almarhum Ibu Happy Panjaitan, warga lingkungan Andreas, dengan Delvia Anggraini,
putri dari Bapak Roylan dan Ibu Viviana. Alamat di Jalan Husin Basri, Kecamatan Sematang Borang, Palembang. Rencana perkawinan tanggal 9 November di Gereja San Frades, Palembang. Pasangan Samuel Indrajaya, putra dari Bapak Edi Indrajaya dan Ibu Maria Siani Liani Makmur, warga lingkungan Yosep, dengan Marina Arifin, putri dari Bapak Arifin dan Ibu Evi Chandrali, alamat di Jalan Letnan Jaimas, Gang Kemayoran 2, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang. Rencana perkawinan tanggal 10 November di Gereja San Frades, Palembang. Kedua, giat orang tua diberkati. Seksi katekese, lansia dan pengurus komunitas OTD mengundang ibu, bapak, saudara yang telah berusia 60 tahun ke atas dalam pertemuan bersama Suster Maria Goretti FCH pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober mulai pukul 9:30 pagi di Balai Paroki PIC Bayu. Ketiga, penerima kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat pagi. Yang mulia Bapak Uskup Yohanes Harun Yuwono, kami segenap umat paroki Santo Fransiskus de Sales, secara khusus para krismawan dan krismawati mengucapkan terima kasih atas penerimaan sakramen krisma pagi ini. Setelah berkat penutup, kita akan lakukan sesi foto bersama. Mohon kiranya Bapak Uskup, Romo Yosep, Romo Heru, Bruder Sismadi, Frater Firdi, para suster, dan semua pengajar untuk berkenan menemani para krismawan-krismawati dalam membuat foto kenangan. Dan bagi seluruh peserta penerima sakramen krisma, setelah misa akan dilakukan ramah tamah di aula paroki. Semua peserta diharapkan untuk hadir bersama. Sekian, terima kasih. Provisiat kepada krismawan, krismawati, selamat menjadi saksi Kristus dengan setia. Saya menerima krisma 47 tahun yang lalu. Tanpa dipersiapkan apa-apa seperti Anda sekalian, yang tadi Romo Paroki mengatakan telah dipersiapkan dengan seksama. Betul? Betul ya, telah dipersiapkan dengan seksama.
Beda dengan saya yang 47 tahun yang lalu menerima krisma tanpa dipersiapkan apa-apa. Saya tidak tahu entah dosa siapalah. Pagi hari saya terima komuni pertama, kelas 1 SMP. Sudah terlambat sebetulnya kelas 1 SMP terima komuni pertama. Suster yang mengajar saya untuk komuni pertama mengatakan, Yuwono, kamu nanti sore datang lagi. Datang lagi untuk apa, suster? Pokoknya kamu datang. Ternyata datang diikut sertakan menerima sakramen krisma. Itu kan artinya tidak dipersiapkan sama sekali. Gitu jadi uskup ya. Anda yang dipersiapkan dengan seksama harus bisa lebih dari saya. Amin. Harus bisa lebih dari saya, hidup benar, adil, jujur. Di setiap waktu, dalam segala kesempatan, sekali Katolik tetap Katolik. Amin. Awas kalau nyebrang pagar, lompat pagar, nyebrang sungai, nyebrang pulau, nyebrang apapun namanya itu. Tahu maksud saya ya? Kalau bohong, kualat. Terima kasih kepada Romo Yosef, Romo Heru, pada semua umat San Frades. Selamat hari Minggu. Kita tutup perayaan Ekaristi ini dengan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Semoga saudara dan saudari sekalian, juga semua anggota keluarga Anda dimanapun berada, seluruh aktivitas kita hari ini dan semua orang yang kita layani, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara dan saudari, pergilah, perayaan Ekaristi telah selesai.